Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam video pembelajaran yang membahas tentang materi ekonomi untuk kelas 12. Pada video pembelajaran sebelumnya kita sudah membahas bagaimana akuntansi bekerja ketika mencatat transaksi dalam bentuk persamaan dasar akuntansi. Jadi persamaan dasar akuntansi itu bisa menjelaskan bagaimana akuntansi bekerja ketika mencatat transaksi keuangan. Jadi materi persamaan dasar akuntansi ini hanya ingin mengenalkan secara umum, secara general bagaimana akuntansi bekerja seperti itu. Nah, sedangkan bagaimana cara mencatat transaksi dengan pencatatan dalam akuntansi itu dibangun oleh tahapan-tahapan. Nah, tahap pertama itu adalah dicatat dalam jurnal umum. Nah, jurnal umum ini adalah tahap pertama dalam pencatatan transaksi untuk di perusahaan jasa. Nah, perusahaan jasa ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa. Jadi hanya menjual pelayanan, menjual keahlian. Jadi tidak pernah menjual barang. Nah, ini perusahaan jasa. Nah, materi ini sangat penting, ini sangat vital karena ini adalah tahap awal. Jadi ketika menghadapi transaksi itu langsung dicatat dalam jurnal umum. Nanti akan ada tahap berikutnya berdasarkan jurnal umum yang sudah kita buat. Ini artinya kalau jurnal umumnya salah, maka tahap berikutnya akan salah. Nah, inilah yang mungkin yang menyebabkan kenapa ada sebagian siswa atau sebagian kalangan yang mempelajari akuntansi dianggap sulit akuntansi itu. Itu karena belum memahami bagaimana cara mencatat dalam jurnal umum. Sebenarnya konsepnya sederhana, hanya saja ini harus betul-betul fokus ketika mempelajari jurnal umum ini. Jadi dalam mempelajari materi ini di jurnal umum ini, mohon disimak, jangan di skip, dan simak sampai tuntas agar bisa sampai memahami pencatatan dalam jurnal umum. Kalau jurnal umum ini tidak dipahami, sekali lagi, maka akan berdampak nanti ketika mempelajari tahapan berikutnya. Nanti kita akan keteteran, mungkin akan kesulitan memahami tahapan pencatatan selanjutnya. Jadi jurnal umum ini betul-betul harus dipahami baik-baik. Ya, kita mulai saja pembahasan jurnal umumnya. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah itu ada tiga yang akan kita bahas. Yang pertama adalah mampu menganalisis pengaruh transaksi terhadap posisi keuangan perusahaan. Jadi kalau ada transaksi, pos keuangan yang terpengaruhnya apa? Kas bertambah, pendapatan bertambah, atau kas berkurang, beban gaji bertambah misal. Itu menganalisis pengaruh transaksi. Jadi pos keuangan mana yang terpengaruh? Bertambah atau berkurang? Nah, ini sudah kalian secara tidak langsung kemarin sudah kita bahas untuk yang kegiatan belajar kali ini. Jadi sekarang kita akan mengulang kembali, melatih kembali bagaimana menganalisis pengaruh transaksinya. Pos mana yang bertambah atau berkurang, seperti itu. Nah, yang kedua kita akan membahas menganalisis transaksi menggunakan aturan debit kredit. Nah, akuntansi itu identik dengan ada yang di debit dan ada yang di kredit. Jadi setiap pencatatan pasti ada yang di debit dan ada yang di kredit. Nah, aturan mainnya bagaimana nanti kita bahas. Terus yang ketiga adalah mampu mencatat transaksi ke dalam jurnal umum. Nah, ini tahap pertama dalam akuntansi adalah mencatat ke dalam jurnal umum. Bagaimana persamaan dasar akuntansi? Lupakan. Jadi persamaan dasar akuntansi itu hanya sebagai pengenalan umumnya saja. Nah, sekarang ketika kalian menghadapi transaksi, catatan pertamanya adalah dicatat dalam jurnal umum. Bagaimana cara mencatat dalam jurnal umum? Nanti kita akan bahas. Untuk pertemuan kali ini, kita akan mencoba membahas dua poinnya saja. Menganalisis pengaruh transaksi, pos mana yang terpengaruh, bertambah atau berkurang. Dan yang kedua adalah menentukan mana yang di debit dan mana yang di kredit. Nah, kita dua poin ini saja dulu. Adapun mencatat ke dalam jurnal umumnya nanti di pertemuan berikutnya. Nah, inilah gambaran anak-anakku sekalian bagaimana siklus akuntansi di perusahaan jasa tahap-tahapannya dalam pencatatan akuntansi. Jadi, yang pertama adalah ada transaksi dicatat dalam jurnal umum. Nah, materi kita sekarang kita akan mencatat dalam jurnal umum.
Nah, dalam jurnal umum nanti akan ada yang di debit dan ada yang di kredit. Nanti setelah itu akan dipindahkan, kalau jurnal umum sudah selesai, kita akan memindahkan ke buku besar. Neraca saldo, jurnal penyesuaian, kertas kerja, laporan keuangan, jurnal penutup, nanti akan ada jurnal pembalik. Ini adalah tahapan-tahapan akuntansi. Tahapan-tahapan akuntansi dalam satu periode. Kalau periode akuntansinya bulanan, berarti jurnal umum 1 bulan, ini 1 bulan semuanya, nanti laporan keuangan di akhir bulan. Nanti masuk ke awal periode yang baru, ada transaksi lagi, dicatat dalam jurnal umum lagi, terus seperti itu. Periode akuntansi biasanya tahunan, jadi transaksi selama 1 tahun dicatat dalam jurnal umum, setiap ada transaksi dicatat dalam jurnal umum, posting ke buku besar, dan selanjutnya tahap berikutnya nanti akan ada laporan keuangan di akhir periode. Nanti akan masuk ke awal periode lagi. Makanya ini berputar terus tahapan-tahapan ini. Makanya sering disebut, materi kita disebutnya siklus akuntansi, perusahaan jasa, cycle. Jadi akan berputar terus. Nah, inilah poin-poinnya. Jadi tahapan materi yang akan kita pelajari itu panjang sekali. Jadi ada tahapan-tahapannya, jurnal umum, buku besar, neraca saldo, jurnal penyesuaian, kertas kerja. Nah, tahapan-tahapan ini nanti satu-satu nanti kita akan bahas. Sekarang kita fokus ke jurnal umum terlebih dahulu yang di sini. Bagaimana cara membuat jurnal umumnya? Nah, ini perlu diketahui juga, ini agar tidak bertubrukan dengan materi persamaan dasar akuntansi yang kemarin, bahwa pos keuangan atau akun itu yang kita kenal ada 5. Ini berurutan, ada harta, ada hutang, yang ketiga ada modal, ada pendapatan, dan ada beban. Nah, sekarang pencatatan transaksi ke dalam jurnal umum ini itu dimunculkan semuanya. Seluruh pos keuangan, harta, hutang, modal, pendapatan, beban dimunculkan semuanya. Jadi ketika kita menganalisis pos mana yang terpengaruh, ini akan muncul semuanya. Berbeda dengan pencatatan ke dalam persamaan dasar akuntansi yang kemarin. Khusus untuk pendapatan dan beban, kemarin itu tidak dimunculkan. Yang dimunculkan hanya harta, hutang, dan modal. Persamaan dasar akuntansi, rumusnya kan harta sama dengan hutang ditambah dengan modal. Hutang itu kewajiban ditambah dengan modal. Kalau ada transaksi pendapatan, kalau ada transaksi beban, itu menginduk dulu ke modal. Jadi kemarin kalau ada transaksi pendapatan, modalnya jadi bertambah. Kalau ada transaksi beban, modalnya jadi berkurang. Nah, itu kalau dicatat dalam persamaan dasar akuntansi. Tapi kalau sekarang dicatat dalam jurnal umum, pendapatan beban berdiri sendiri sekarang, tidak menginduk lagi ke modal. Jadi kalau ada transaksi pendapatan, berarti pendapatan bertambah. Kalau ada transaksi beban, berarti beban bertambah, tidak menginduk ke modal lagi. Jadi ini harus dipahami dulu, bahwa sekarang pos keuangan muncul semuanya. Terus selanjutnya, bagaimana langkah-langkah membuat jurnal umum? Jurnal umum itu seperti yang tadi Bapak jelaskan, itu tahap awal pencatatan transaksi. Tahap awal pencatatan transaksi itu akan dicatat dalam jurnal umum. Yang pertama, kita analisis dulu transaksinya, menentukan akun apa yang terpengaruh, bisa bertambah atau berkurang. Misalkan dibeli peralatan secara tunai, berarti peralatan bertambah karena kita beli, dan karena tunai berarti pakai uang, berarti kas kita jadi berkurang. Nah, itu analisis transaksi namanya. Nah, sekarang tidak cukup sampai di sini menentukan pos mana yang bertambah atau berkurangnya, tapi kita juga langkah yang kedua menentukan akun yang harus di debit dan akun yang harus di kredit menggunakan aturan debit kredit. Nah, ini yang barunya. Jadi setelah kita analisis pos mana yang terpengaruh, bertambah atau berkurang, langsung tentukan mana yang di debit dan mana yang di kredit. Dalam jurnal umum pasti ada yang di debit dan ada yang di kredit. Tidak mungkin hanya di debit saja atau di kredit saja. Itu seperti itu, menentukan debit dan kredit. Nah, kalau sudah, baru kita catat dalam jurnal umum. Nah, jurnal umum ini nanti kita bahas di pertemuan berikutnya. Sekarang yang langkah 1 dan langkah kedua saja dulu. Nah, untuk menentukan aturan debit kredit, wayahna kalian harus menghafal ini. Aturan debit kredit ini wajib dihafalkan. Golongan akun itu ada 5. Jadi kalau ada transaksi mempengaruhi harta, dan jenis pengaruhnya bertambah, misal ada transaksi hartanya jadi bertambah, maka catat di debit.
Misal, dibeli peralatan, berarti peralatannya bertambah. Peralatan itu golongan harta, berarti peralatannya bertambah. Nah, peralatan dicatat di sebelah debit. Dibeli peralatan tunai 1 juta, berarti karena dibayar tunai, berarti kas kita jadi berkurang. Nah, kas ini golongan harta. Kasnya berkurang, berarti catat di sebelah kredit. Berarti nanti analisisnya peralatan bertambah di debit dan kas berkurang di kredit. Nah, itu penggunaannya seperti itu. Hutang pun sama. Kalau ada transaksi hutang, misal diterima hutang, jadi kita pinjam uang ke bank misalkan 2 juta, berarti hutang kita bertambah, catat di kredit. Nah, seperti itu. Modal pun sama, pendapatan pun sama. Jadi kalau bertambah, catat di kredit. Kalau beban bertambah, catat di debit. Modal kalau bertambah di kredit, kalau berkurang di debit. Jadi rumusnya kayak gini. Jadi akun itu ada 5, harta, hutang, modal, pendapatan, beban. Nah, yang bertambah di debit, yang bertambah, kalau transaksi bertambah, dicatat di debit itu harta dan beban. Sedangkan yang dilipat ini, kalau bertambah dicatat di kredit. Nah, ini mohon untuk dihafalkan. Jadi jangan sampai lupa. Jadi kalau ingin bisa akuntansi, wajib menghafal ini. Jadi mohon kalian hafalkan. Insya Allah 5 menit juga bisa dihafalkan ini. Harta bertambah di debit, harta kalau berkurang di kredit, hutang kalau bertambah di kredit, kalau bertambah di kredit, kalau berkurang di debit, dan seterusnya. Ini mohon untuk dihafalkan. Nah, kita langsung saja. Bagaimana menganalisis transaksi? Jadi, sekarang kita latihan saja dulu. Kita latihan menganalisis transaksi. Ini contoh soal yang kemarin ini, yang kemarin kalian pernah kita bahas. Tanggal 1 Maret, misalkan Nyonya Yani memulai usaha salon. Jadi ini usahanya usaha salon, jadi merias, baru didirikan. Dengan menginvestasikan, artinya menginvestasikan itu tadinya uang tunai, peralatan, bangunan ini milik Nyonya Yani secara pribadi. Nah, sekarang diinvestasikan. Posisikan kita sebagai tenaga keuangan di salon Yani-nya. Jadi salon Yani ini perusahaan. Berarti milik Nyonya Yani, tapi pencatatannya harus terpisah. Nah, menginvestasikan uang tunai 5 juta, peralatan salon 10 juta, bangunan 50 juta. Nah, sekarang posisikan kita sebagai tenaga keuangannya. Nah, kita ada di salon Yani-nya. Ketika Nyonya Yani menginvestasikan uang tunai, berarti di salon Yani-nya, di posisi di perusahaannya, kita analisis. Yang pertama, pos yang terpengaruh adalah kas perusahaan jadi bertambah. Sebab ada investasi dari pemilik salon, yaitu Nyonya Yani. Jadi posisi kita sebagai tenaga keuangannya, kita menerima kas berarti. Oh, berarti kas perusahaan jadi punya sekarang senilai 5 juta. Terus peralatan salon. Tadinya karena belum didirikan, tidak punya peralatan salon. Ketika didirikan, berarti peralatan salon kita, jadi kita jadi punya. Berarti peralatan salon kita jadi bertambah senilai 10 juta. Berikutnya bangunan. Bangunan ini bisa saja dalam bentuk ruko untuk usaha salon. Nah, ini berarti milik perusahaan sekarang, bukan milik pribadi Nyonya Yani lagi, tapi milik perusahaan. Walaupun Yani salonnya ya milik Nyonya Yani, tapi harus dipisahkan antara kekayaan pribadi dengan kekayaan perusahaan. Berarti bangunan perusahaan jadi bertambah senilai 50 juta. Nah, pada saat pendirian, harta perusahaan ini dalam bentuk kas, dalam bentuk peralatan, dan dalam bentuk bangunan, itu sumbernya dari investasi Nyonya Yani. Berarti ini adalah modal Nyonya Yani senilai 65 juta dalam bentuk uang, peralatan, dan bangunan. Ini kalau jumlahnya 65 juta. Jadi perusahaan Yani Salon ini itu dimodali atau hasil investasi dari Nyonya Yani. Nah, kemarin kita baru membahas sampai di sini. Nah, sekarang kita kalau ingin mencatat dalam jurnal umum, kalau sudah seperti ini, kita harus menentukan pos mana yang di debit dan pos mana yang di kredit. Nah, ini adalah materi baru. Nah, diingat kembali aturan debit kreditnya nih. Aturan debit kreditnya diingat kembali. Ini mohon untuk dihafalkan. Pertama, kas bertambah. Kas itu golongan akun mana nih? Akun harta. Bertambah.
Kalau bertambah berarti dicatat di debit. Kita tandai. Berarti kas bertambah di debit. Peralatan bertambah. Peralatan itu golongan, diingat-ingat kembali nih. Kalau peralatan itu golongan harta. Di pertemuan di awal sudah Bapak jelaskan harta itu berbagai macam. Ada kas, ada piutang, ada perlengkapan, ada peralatan, ada sewa dibayar di muka, ada asuransi dibayar di muka. Itu jenis harta. Mohon diingat-ingat kembali. Jenis-jenis harta. Nah, peralatan ini golongan harta, ini bertambah nih, lihat. Hasil analisis kita, peralatan kita bertambah. Kalau peralatan bertambah, berarti harta bertambah. Berarti catat di sebelah debit. Nah, kasih simbol gini aja. Bahwa kas bertambah di debit, peralatan bertambah di debit, bangunan. Sekarang, bangunan pun jenis harta. Ini bertambah. Kalau bertambah, berarti dicatat di sebelah debit. Nah, gitu. Nah, sekarang modal. Modalnya Yani bertambah. Kalau modal bertambah, nih, modal kalau bertambah di aturan debit kreditnya, kalau bertambah itu dicatatnya di sebelah kredit. Nah, gitu. Ini adalah analisis transaksi kita sebelum kita membuat jurnal umum. Tentukan mana yang di debit dan mana yang di kredit. Kalau diperhatikan, yang di debit itu jumlahnya itu akan sama dengan jumlah yang di kredit. Jadi, dalam akuntansi itu ketika mencatat dalam jurnal umum ada yang dicatat di debit, pasti ada yang dicatat di kredit dan jumlahnya pasti akan sama seperti itu. Nah, ini contoh transaksi tanggal 1. Jadi ini cara membuat analisisnya. Jadi nanti kalau latihan, inilah analisis transaksinya. Harus sampai menentukan mana yang di debit dan mana yang di kredit. Pakai tanda panah simbol D atau K saja. Menunjukkan debit dan kredit. Ya, selanjutnya tanggal 2 Maret 2019 dibeli perlengkapan salon dari Toko Indah secara tunai. Kita membeli perlengkapan salon. Kita coba analisisnya. Kalau membeli perlengkapan salon berarti perlengkapan kita jadi bertambah. Yang namanya juga membeli. Berarti perlengkapan salon kita jadi bertambah senilai 2 juta. Dari Toko Indah secara tunai. Kalau secara tunai berarti kita langsung bayar. Bayarnya pakai uang. Berarti uang kita jadi berkurang. Karena langsung bayar untuk membeli perlengkapan. Uang ini berarti kas. Kas kita jadi berkurang. Senilai 2 juta. Nah, ini analisis transaksinya. Nah, kita tentukan mana yang di debit dan mana yang di kredit. Ini tidak ada pos yang lain yang terpengaruh. Hanya perlengkapan bertambah 2 juta dan kas berkurang 2 juta. Nah, diingat lagi aturan debit kreditnya. Perlengkapan itu golongan harta. Bertambah. Kalau bertambah dicatat di debit. Nah, berarti perlengkapan bertambah di debit. Yang berikutnya kas berkurang. Kas itu golongan harta. Kalau berkurang dicatat di kredit. Nah, gitu. Ini adalah analisis transaksinya. Analisis transaksi untuk tanggal 2. Selanjutnya, nih, tanggal 5 Maret. Dibeli peralatan salon 8 juta. Nih, yang namanya dibeli peralatan salon, berarti peralatan salon kita jadi nambahan. Jadi bertambah, namanya juga beli. Berarti peralatan salon itu dibawa ke perusahaan. Kita membeli. Berarti analisisnya peralatan kita jadi bertambah 8 juta. Dari Toko Jaya secara kredit. Kalau secara kredit, berarti kita belum bayar. Berarti uang kita tidak terpengaruh. Yang ada adalah kita punya kewajiban untuk membayar suatu saat nanti. Kewajiban membayar suatu saat nanti di masa yang akan datang itu namanya hutang. Berarti hutang kita jadi bertambah senilai 2 juta ini. Harusnya 8 juta. Nanti ini dikoreksi ya, bukan 2 juta, tapi 8 juta. Nah, sekarang tentukan mana yang di debit dan mana yang di kredit. Peralatan. Peralatan bertambah 8 juta. Peralatan kalau bertambah di debit, itu peralatan itu golongan harta. Ini di debit. Nah, hutang kalau bertambah. Nih, hutang kalau bertambah. Berarti dicatat di sebelah kredit. Nah, berarti yang di debitnya peralatan dan hutangnya di kredit. Ini mohon untuk dikoreksi, hutangnya bukan
Bukan berapa? Bukan 2 juta, tapi 8 juta. Ya, bukan 8 juta. Ya, sebentar. Sip. Oke. Peralatan bertambah di debit dan hutang bertambah di kredit. Nah, seperti itu. Ya, selanjutnya sekarang. Selanjutnya tanggal 9 Maret diselesaikan pekerjaan merias keluarga Tuan Udin senilai 7,5 juta. Pekerjaan kita itu merias pelanggan. Namanya juga salon, berarti merias. Kalau kita sudah menyelesaikan pekerjaan merias, berarti kita harus cepat-cepat mengakui sebagai pendapatan. Terlepas apakah uangnya sudah diterima atau belum. Pokoknya kalau kewajiban kita sudah selesai di bidang usaha kita, menyelesaikan pekerjaan merias yang sudah selesai, maka langsung akui sebagai pendapatan. Nah, sekarang ada keterangan baru diterima pembayarannya, berarti kita baru menerima pembayaran, kita baru menerima uangnya 5 juta. Berarti kas kita bertambah 5 juta. Yang 2,5 juta bagaimana? Nah, keluarga Tuan Udin belum bayar. Berarti kita punya hak menagih. Hak menagih itu namanya piutang. Piutang usaha. Berarti muncul berarti bertambah. Senilai 2,5 juta. Nah, ini analisisnya pos keuangan atau akun yang terpengaruhnya seperti ini. Ini udah pernah dibahas di materi kemarin. Nah, sekarang kita tentukan mana yang di debit dan mana yang di kredit. Nah, ingat-ingat di sini aturan debit kreditnya. Pertama, pendapatan bertambah. Kalau pendapatan bertambah, berarti dicatatnya sebelah kredit. Nah, kita tandai pendapatan bertambah di kredit. Berikutnya, kas kalau bertambah. Kas kalau bertambah, kas itu golongan harta. Kalau bertambah berarti dicatat di debit. Nah, di debit. Piutang. Piutang itu golongan harta. Piutang itu bertambah. Golongan harta kalau bertambah di debit. Nah, gitu. Kalau kita perhatikan nih, yang di kreditnya 7,5 juta, yang di debitnya kalau dijumlahkan sama 7,5 juta. Intinya yang pertama, pasti ada yang di debit dan ada yang di kredit. Terus yang kedua, jumlah yang di debit dengan yang di kredit itu pasti tetap sama. Gitu. Kalau ingin mencatat dalam jurnal umum. Selanjutnya sekarang, tanggal 10. Contoh transaksi yang terakhir. Dibayar gaji pegawai. Yang namanya dibayar, ini analisisnya berarti kas kita jadi berkurang. Ini kas kita jadi berkurang. Dan beban gaji jadi bertambah. Ini sudah pernah dibahas. Nah, sekarang cara menentukan mana yang di debit dan mana yang di kredit. Nih, ingat-ingat kembali aturan debit kredit. Beban bertambah. Kalau beban bertambah, ini dicatat di sebelah debit. Kasih tanda di debit. Kas berkurang. Kita bayar. Berarti kas kita jadi berkurang 1 juta. Kas itu golongan harta. Kalau harta berkurang, berarti dicatat di sebelah kredit. Kasih tanda. Nah, seperti itu. Nah, inilah contoh menganalisis transaksi. Pos apa yang terpengaruh, bertambah atau berkurang, dan tentukan mana yang di debit dan mana yang di kredit. Kalian cukup kita latihan sampai di situ saja dulu. Ada transaksi, coba dianalisis. Pos mana yang terpengaruh, bertambah atau berkurang. Tentukan mana yang di debit dan mana yang di kredit. Nah, kita latihan itu saja dulu. Jadi nanti kalau di latihan soal, kalian membuat jawaban tiap tanggalnya seperti ini. Misal tanggal 1, nah analisis transaksinya kayak gini, tanggal 2 seperti itu. Nanti di latihan soal akan ada contoh transaksi yang dimana kalian harus membuat analisis transaksinya. Jadi analisis transaksinya langsung saja disatukan. Jadi satu transaksi, misalkan ada 10 transaksi, jawaban. Nah, jawaban tanggal 1 analisisnya bagaimana? Jawaban untuk tanggal sekiannya bagaimana analisisnya? Analisisnya harus seperti ini. Jadi kalau aturan debit kredit mah tidak usah dimunculkan terus-terusan kalau dicatatnya. Ini mah hanya untuk mengingatkan saja. Nah, demikian anak-anakku sekalian, pada materi kita sekarang ini kita belum sampai ke jurnal umum. Kita baru persiapan untuk membuat jurnal umum dengan
menyiapkan datanya. Datanya tadi kita latihan analisis transaksi saja dulu. Jadi ada transaksi, coba kita analisis pos apa yang terpengaruh, akun apa yang terpengaruh, bertambah atau berkurang, dan mana yang di debit dan mana yang di kredit dengan menggunakan aturan debit kredit. Pak, bagaimana cara mencatat dalam jurnal umumnya? Nanti di mungkin di Kamis depannya lagi kita akan mulai bahas jurnal umum. Yang penting kalian mahirlah saja dulu bagaimana menganalisis transaksi dan menentukan debit dan kreditnya. Kalau kalian sudah mahir menganalisis transaksinya, nanti akan lebih mudah membuat jurnal umumnya. Seperti itu. Demikian anak-anakku, nanti kalian harus nanti kalian disediakan latihan soal, coba nanti dikerjakan latihan soalnya. Tapi sebelumnya materi ini kalian catat di buku catatan, dan nanti di ruang latihan ada disediakan latihan soal, kalian kerjakan latihannya dan buat analisisnya seperti yang tadi Bapak jelaskan. Ya, terima kasih, jaga kesehatan dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.